Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita bersama, rahmat kesehatan dan rezeki pertemanan. Semoga ukhuwah Islamiyah kita selalu terjaga. Amin. Dan tak lupa pula salawat beri salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bukit Tinggi, Bapak Alexandra, Bapak Ibu Guru, dan Bapak Ibu PL. Nah, izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan aksi nyata dari modul 1.4 yang saya jalankan di pendidikan guru penggerak saya tentang budaya positif. Nah, selama mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, ada banyak sekali pembelajaran yang luar biasa saya dapatkan Bapak Ibu. Di sini saya ingin berbagi pemahaman, berbagi penerapan bagaimana sebenarnya budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita ini. Nah, sebelum saya masuk ke paparannya, kita dengarkan dulu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang semoga hormati Ibu Wakil Ketua Megawati. Selamat mempersiapkan ada ciri kita di Pasadi. Bapak Ibu, Miss Guru, dan juga dari mahasiswa PPL baik dari UNT maupun dari UNI. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia bersama sehingga pada siang ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka menerima adisionasi dari CGP kita Pasari. Kemudian sama-sama kedirikan pada Indonesia Muhammad. Salam dengan ucapan malam Muhammad. Bapak Ibu, pada awal sambutan saya ini, saya sebagai pimpinan sekolah ini tentunya sangat memberikan apresiasi yang selanjutnya kepada Bu Depa yang telah mengikuti program CGP angkatan 11 Bukit Tinggi ini dengan penuh semangat dan luar biasa. Bapak Ibu, pada awal program ini dijalankan, belum banyak kita dengarkan kabar-kabar penakut berupaya. Banyak yang takut mengikuti kegiatan CGP ini karena meyakini itu sangat merepotkan dan sangat menyulitkan. Alhamdulillah, kalau kita baru pada angkatan 11 ini yang ada CGP-nya. Walaupun sebetulnya ada beberapa kita yang juga ikut seleksi, namun belum bisa lolos pada tahun ini. Bapak Ibu yang saya hormati, program CGP ini merupakan program pemerintah yang tujuannya adalah untuk menciptakan guru yang tidak hanya mampu menguasai materi dan metode pembelajaran, tetapi juga menciptakan guru yang kuat dalam kepemimpinan dan juga berkomitmen untuk saling berbagi
atau menggerakkan mungkin kita di sekolahnya. Tentunya kita di sekolah sangat mendukung kegiatan ini. Kita berharap setelah ini ada lagi lahir CGP berikutnya di sekolah kita Bapak Ibu. Kalau kita pinjam mungkin di Islamika ada bilang sah, ada bilang prima yang berbeda ya. Sekarang itu seperti bilang prima berlompat. Sekarang ada satu, mungkin ke depan ada kekenang atau berapa. Saya tahu berapa bilang prima atau Ibu. Yang jelas bertambah gitu kan. Namun di sisi lain secara bagi mungkin juga pernah tanyakan oleh kami ini. Kita kan baru saja kemarin menerima anugerah Merdeka Belajar kategori transformasi pendidikan. Dan ada lagi satu lagi kategorinya. Kategori satu itu salah satu indikator ini adalah diangkatnya kepala sekolah dari guru penggerak. Di satu sisi mungkin kepala sekolah yang ada sangat berbangga, namun di sisi lain itu jadi ancaman bagi mereka Pak Ibu gitu. Karena ancaman demikian, banyak guru penggerak yang akan mengerti Pak Ibu, itu ancamannya. Kenapa? Tentunya kita di sekolah belum seperti itu Bapak Ibu. Yang jelas kita dukung semua kegiatan guru penggerak itu. Oleh Pak Ibu, seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bu Deva, dari modul yang dipelajarinya menyangkut dengan budaya positif, itu banyak sekali hal-hal yang sangat menarik untuk kita dan memang kita butuhkan untuk pengembangan sekolah ke depan. Saya yakin apa yang diberikan tadi, apa yang akan dibagikan tadi nanti oleh Bu Deva itu sangat bermanfaat bagi kita di sekolah kita ini Bapak Ibu. Itu mestinya nanti yang harus kita lakukan di sekolah. Harapan kita setelah kita menerima destinasi ini, setidaknya minimal kita pahamlah seperti apa tujuan efektif yang akan diterapkan di sekolah kita itu Bapak Ibu. Jadi mungkin sebagai sambutan kita, mari kita ikuti di simulasi yang baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih dari Bu Deva dan juga terima kasih banyak kepada Pak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kegiatan kita ini, yang awalnya juga merencanakan hari ini, kemudian juga tadi terdengar besok dan nantinya juga jadinya hari ini Pak Ibu. Tidak apa-apa, barangkali yang penting kegiatan bisa berjalan Bapak Ibu. Itu saja, terima kasih lagi. Saat ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak untuk kata sambutan yang menginspirasi untuk kita semua. Memang benar kata Bapak Kepala Sekolah, tidak masalah untuk tahap pertama ini saya menjadi ujung tombaknya, pembuka jalan untuk CGP. Karena tujuan awal saya untuk mengikuti CGP tidak terpikir untuk menjadi kepala sekolah atau pengawas awalnya Pak. Saya mengikuti kegiatan CGP awalnya ingin melanjutkan studi ke S2 dengan mengikuti beasiswa Ristek Dikti. Ternyata salah satu syaratnya adalah harus ada sertifikat guru penggerak. Ya, itu bukan izin belajar tapi apa namanya? Selain izin belajar apa? Tugas belajar itu yang memang 100% dibiayai oleh Kementerian Pendidikan kita, begitu Bapak Ibu. Jadi seperti sejalan dengan pendapat Bapak tadi, hendaknya nanti tidak saya saja yang CGP, tetapi ada teman-teman yang lain juga mengikuti. Tidak semengerikan yang dibilangkan sama orang-orang. Kurang tidur memang iya, tetapi pembelajaran di dalamnya sangat luar biasa dari awal modul 1.1 sampai 1.4. Baik Bapak Ibu, kita masuk saja. Adapun latar belakang aksi nyata saya ini adalah untuk prinsip pendidikan, yaitu terwujudnya merdeka belajar sesuai karakteristik murid dan selaras dengan kebutuhannya berdasarkan ajaran agama, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Hal tersebut merupakan fondasi bagi visi guru terkait impian tentang murid. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mengikuti
kegiatan saya sebelumnya membentuk visi guru terkait impian tentang murid, dan ternyata visi SMP 7 sendiri itu sudah bagus, karena selain membentuk peserta didik yang hebat, yang paling bawah sekali yaitu tentang kita merujuk kepada adat bahasa isyarat, syarat bahasa kita buang itu ya Bu Elda ya, udah pas, udah bagus sekali visi sekolah kita, sesuai dan sejalan dengan visi guru terkait impian tentang murid. Nah, salah satu strategi mencapai visi tersebut adalah dengan menumbuhkan budaya disiplin positif di kelas, nilai guru penggerak yang berorientasi pada murid, dan peran mewujudkan kepemimpinan murid menjadi dasar untuk membuat rancangan tindakan aksi nyata saya hari ini, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tujuan aksi nyata saya adalah budaya positif merupakan cara menumbuhkan karakter positif murid melalui pembiasaan perilaku sesuai dengan nilai yang diyakininya agar dapat mencapai kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Guru menuntut murid mengembangkan karakteristik yang dimiliki agar terwujud merdeka belajar berdasarkan ajaran agama, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai tersebut merupakan indikator pada identitas pelajar Pancasila. Nah, untuk 1 jam ke depan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi di kegiatan aksi nyata saya kali ini. Nah, ada 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar untuk konsep inti budaya positif ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa itu disiplin positif? Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, ini paling seru nanti nih. Kita sebagai guru, posisi kontrol kita selama ini di bagian apa? Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara kita memecahkan atau membantu anak mencari solusi dari permasalahan mereka. Nah, sebelum kegiatan kita dimulai, kita ice breaking dulu sejenak ya, biar gak tegang-tegang banget, biar gak ngantuk mukanya. Nah, untuk ice breaking ini kita menirukan emoticon yang ada di layar. Jadi silakan Bapak Ibu berdiri semuanya, carilah pasangannya ya, berhadap-hadapan boleh. Berhadap-hadapan. Ayo, silakan cari pasangannya. Kemudian tirukan emoticon yang muncul dan perlihatkan kepada rekan di depan Bapak Ibu. Nah, yang pertama emoticon senyum ya. Nah, silakan senyum. Tidak ketawa ya, nah ketawanya nanti, senyum dulu. Gila. Dan sudah senyum sama teman yang di depan. Selanjutnya, ayo emoticon apa selanjutnya? Nah, yang ini ngapain? Angry bird. Marah ya. Ini kesel apa marah? Marah. Yang ketiga, nah, senyum kelihatan gigi. Nah, kayak gitu ya. Udah mulai senyum. Udah, kemudian emosi selanjutnya. Nah, emosi apa ini? Datar, flat ya. Flat ini biasanya dalam keadaan apa? Oh iya. Selanjutnya. Nah, ayo. Yang terakhir agak susah didudukkan ya. Oke, aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Nah, dari ice breaking yang saya tampilkan tadi, adakah Bapak Ibu yang bisa merefleksikannya? Dari lima emoticon yang telah saya tampilkan tadi, adakah Bapak Ibu yang bisa merefleksikan ke mood kita mengajar sebagai seorang guru? Ada yang mau menyampaikan? Boleh tunjuk tangan, silakan. Sudah mewakili. Welda boleh menyampaikan. Emoticon 5 tempat tadi ya. 5 sudah mewakili mungkin kelima-limanya suasana kita mengajar di dalam kelas ya Bapak Ibu. Ada
Demi nambah. Kalau saya Pak, yang ketawa lebar itu muncul kebanyakan ketika meriksa tugas anak, lucu-lucu. Bagi saya sering lucu-lucu. Terus kalau marah, anak nggak buat PR. Ya kan Bapak Ibu? Iya. Apa lagi ya? Senyum ya, senyum. Ini senyum. Mungkin melihat tingkah laku anak-anak ya Bapak Ibu. Mungkin kalau sama saya hampir 2 kali 40 jam rasanya masuk ke semuanya. Gimana Bapak Ibu? Sama ya. Nah, kalau saya ini Bu Elda, kalau yang terakhir ini adalah ketika kita di hari Jumat, alhamdulillah 1 minggu libur gitu ya. Udah senang lagi mengisi baterai lagi berkumpul dengan keluarga. Oke, alhamdulillah udah mulai cair suasananya. Nah, ini topik yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru ini adalah pelajar Pancasila yang ada profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi yang seharusnya kita hafal, tapi saya pribadi juga belum hafal-hafal banget ya. Yang seharusnya kita harus hafal, yang pertama, paling pertama yang harus kita tanamkan di anak-anak kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang paling kita tanamkan, harus. Karena di akhir zaman ini luar biasa sekali, ya, luar biasa sekali perubahan anak-anak kita yang, ya, kalau dibandingin dengan kita yang dulu yang jarang sama sekali nggak megang Android, handphone, gadget, sekarang udah pasti sangat berbeda sekali. Jadi yang harus kita tanamkan pertama kali adalah dimensi yang pertama dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berat tugas Pak Eko ya? Enggak, tugas kita semua ya. Bukan tugas Pak Eko aja, tugas kita semua. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini yang terpikirkan oleh Bapak Ibu apa? Anak memiliki gaya pembelajaran yang berbeda-beda, begitu. Nah, apalagi Bapak Ibu? Dengan kebutuhannya. Nah itu. Nah, dari pendapat Ibu Reni dan Ibu Elda, keduanya sama-sama betul. Tapi yang lebih sempurnanya, pembelajaran berdiferensiasi ini bukan mengikuti gaya belajar anak. Berdiferensiasi ini adalah bagaimana kita guru memenuhi kebutuhan individu murid kita. Individu loh Bapak Ibu. Bayangkan, kita ngajar berapa kelas? Dalam satu kelas ada berapa individu? Itu yang harus kita penuhi. Jadi bukan gaya belajarnya ada yang audio, visual, terus kinestetik, bukan yang itu. Tapi bagaimana cara kita memenuhi masing-masing dari anak kita. Bayangkan bagaimana kita menghadapi anak-anak ya. Karena kalau untuk gaya belajar itu hanya 1% dari berdiferensiasi. Sebenarnya adalah bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan hasrat belajar mereka yang sudah tercampur aduk dengan kehidupan dunia dia. Berat sekali tugas kita sekarang, tapi kalau sama-sama nggak berat. Nah, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, selama ini kita memikirkan kalau kita boleh mengontrol murid. Nih gambar yang pertama Bapak Ibu, yang ini. Boleh kita mengontrol murid. Ternyata nggak boleh. Kita nggak boleh mengontrol. Kemudian yang kedua, yang di bawah nih, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ternyata ketika kita selalu memberikan penghargaan ke anak-anak itu juga nggak boleh. Ya, kenapa? Karena kita menciptakan karakter untuk anak yang selalu ingin menang, tetapi dia tidak siap ketika dia kalah, depresi dia atau gimana. Ternyata nggak boleh kalau kita selalu memberikan penguatan positif, efek dan yang menurut kita efektif dan bermanfaat, ternyata enggak. Nah yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Tidak, ya. Jadi kita
pasti kita suka bilang, kamu kalau kayak gitu nanti gini. Nah, bukan. Ya, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kembali ke pembelajaran saya di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Anak-anak kita itu sebenarnya bukan kertas kosong yang dilahirkan ke dunia itu bukan kertas kosong. Dia udah membawa kodratnya sendiri. Dia sudah membawa goretan-goretan karakter. Kita nggak boleh nulis di situ. Nah, tadinya yang tadi kita adalah seorang guru yang penuntut, harus kita rubah ke guru yang menuntun. Yang tadinya kita merasa kita adalah diktator atau memaksakan kehendak, jangan posisikan diri kita sebagai fasilitator. Biarkan aja lah mereka. Karena namanya SMP ini kan baru batu loncatan. Kalau di segi pembelajaran berdasarkan usia, sampai umur 12 tahun itu dia masih membawa pembelajaran dari rumahnya. Ya, sekolah pertamanya anak-anak kita di mana Bapak Ibu? Dari orang tuanya. Nggak bisa kita bentuk. Tapi setelah 12 tahun ke atas baru dia mencari jati dirinya. Disitulah. Biasanya kalau 12 tahun ke atas ini usia sekolah berapa Bapak Ibu? Kelas 1 SD ya. Nah itu nggak bisa kita berubahnya karena udah ajaran dari orang tuanya. Bapak Ibu udah sering marah, ya udah dia akan mencari kesenangan di sekolah dengan membuat masalah karena dia kosong tangki ayah ibunya di rumah. Dia cari ke sekolah dengan cara apa? Gue parangai, boleh diperhatikan karena dia pengen, aku pengen diperhatiin, aku pengen disayang, gue parangai. Nah itu sebenarnya sampai umur 12 tahun ya Bapak Ibu. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon inilah yang sering paradigma lama kita, pemikiran lama kita. Ya, yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama nggak kebutuhan kita Bapak Ibu? Tidak sama, kebutuhan kita berbeda-beda. Nah nanti saya akan menjelaskan apa aja 5 kebutuhan manusia. Semua orang melihat hal yang sama nggak kita melihat? Enggak, kita mempunyai gambaran yang berbeda di otak kita masing-masing. Kayak saya melihat printer di situ, ya, printer di situ untuk ngeprint, misalnya. Beda lagi dengan pendapatan Pak Adi mungkin di belakang. Printer itu karena Pak Id ya orang IT di dalamnya ada ini. Beda kan cara pandang kita. Nah, ada juga orang yang bilang ngapain printer itu di situ? Nah, halangin aja kan beda pola pikir kita. Nah itu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itulah yang dinamakan dengan konsep tenggang rasa. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nih, ini terjadi nih di Indonesia. Kalau udah bikin salah satu netizen langsung cuap-cuap ya, langsung nyalahin, ngomong gimana gini. Enggak. Semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang kesalahan seseorang itu mungkin menjadi motivasi untuk dia melakukan sebuah kebaikan nantinya. Nah, yang ke-5, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, ya. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan saya tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Benar gak Bapak Ibu? Benar ya. Kemudian yang 2 terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Contohnya nih, saya pribadi pagi-pagi, Razak ayo bangun, misalnya gitu, dia mau pergi sekolah. Udah sampai 3 kali, udah dari jam 5:30 sampai 6:30 dibangunin, gak mau bangun-bangun. Akhirnya ada pemaksaan. Nah itu sebenarnya gak boleh untuk di usia anak umuran Razak itu. Karena kita harus menciptakan mood positif dulu di dia. Sama juga sih seperti kita, mood positif harus ada dulu pagi-pagi baru kita enak ngajar ya Bapak Ibu ya. Nah yang terakhir, model berpikir menang atau kalah untuk di stimulus respon. Tapi sebenarnya di teori kontrolnya, model berpikir nggak boleh kita menang kalah, kita harus mengalah sama orang, nggak boleh, kita harus menang. Kenapa nggak boleh Bapak Ibu? Kenapa kita nggak boleh merasa kalah dari orang lain? Nggak apa deh, ngalah aja gitu. Itu nanti akan membentuk karakter kita yang people pleaser, ya.
People pleaser itu adalah yang menjadi pokok awal dari kita nggak berani maju. Karena kita selalu nanti kayak gini, nanti kayak gini, gitu. Jadi stimulus respon yang dulunya menang kalah harus kita usahakan kita menang-menang. Bagi sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Agak berat pembahasannya? Enggak ya? Nah ini nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Yang dari tiga nilai-nilai kebajikan ini, yang sudah kita jalankan ini, ini profil pelajar Pancasila ini, ya nilai kebajikannya itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkomunikasi global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Silakan Bapak Ibu baca sendiri. Kemudian yang kedua ada Ibu Primary Years Program PYP. Nah, yang ketiga ada keterampilan hidup. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ada di kita atau ada di anak kita, Bapak Ibu? Tugas kita menanamkan nilai-nilai kebajikan ini ke anak-anak kita yang super random zaman sekarang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia tadi. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Menurut Bapak Ibu nih, kebutuhan dasar manusia itu apa contohnya? Makan, sandang, pangan, papan, betul. Apalagi Bapak Ibu? Main-main? Main game? Ya, betul. Langsung ketawa Pak It. Apalagi? Pusreng. Apalagi kebutuhan dasar manusia? Bapak Ibu nggak pengen disayang? Oh pengen, ya berarti butuh kasih sayang. Kemudian butuh refreshing. Guru kurang piknik, akhirnya marah-marah. Apalagi Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan dasar manusia? Butuh diakui, ya butuh diakui, betul sekali. Apalagi kira-kira banyak ya. Kebutuhan dasar manusia itu banyak, tapi ada 5 kebutuhan dasar. Bapak Ibu nggak butuh bertahan hidup, saya aja butuh bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Jangan ketawa Pak. Cukup yang tahu-tahu aja. Oke. Bertahan hidup yang pertama mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kita butuh sehat. Kita butuh layanan kesehatan. Yang kedua kita butuh kasih sayang. Ada yang kurang kasih sayang di sini? Nggak ada ya, kecuali saya. Ya, kasih sayang itu ada rasa diterima, betul ya, seperti dibilang Belda tadi, dipedulikan, berbagi, kerjasama, seperti yang terjadi hari ini, berbagi dan kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Apa itu penguasaan? Kita butuh harga diri, keinginan untuk dianggap. Kita ingin jadi pemimpin, kita ingin berprestasi, kita ingin diakui, dan kita ingin didengar. Nah, yang keempat, kebebasan. Kebebasan itu mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah diri. Arah diri kita ini kemana? Ya, apakah arah kiri, arah kanan, atau arah lurus, berbelok-belok, serah, bebas. Ya. Yang kelima, kesenangan. Nah ini kesenangan ini adalah kesukaan Pak It bermain, ya. Bermain, udah azan dia tetap main. Enggak ya Pak ya, enggak. Kemudian humor, antusiasme dan tertawa. Kita butuh tertawa karena kita bukan robot, ya. Kalau nggak mampu ketawa rame-rame, ketawa aja sendiri di rumah, nggak apa-apa, boleh. Nggak boleh stres, guru nggak boleh stres. Apapun beratnya hidup nggak boleh stres dulu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, ada tiga jenis motivasi perilaku manusia. Nah, dari 3 ini, Bapak Ibu, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira mana yang motivasi dari luar dan mana motivasi dari dalam, Bapak Ibu? Yang dari luar yang mana? Yang kotak 1, 2, 3 atau yang mana? Yang dari luar. Motivasi ketika, mungkin bisa dicontohin ketika bekerja lah. Kalau yang dari luar yang mana? Satu kata Bu Eva, 1. Kalau yang dari dalam? Yang dari dalam? Nomor 2. Yang nomor 3 ngapain? Nomor 3 yang dari? Nomor 3 yang dari dalam. Nomor 1? Dari dalam. Ini bisa kita implementasikan ke diri kita, bisa juga kita terapkan ke anak-anak kita. Bisa. Jadi yang dari dalam dan dari luar yang mana? Bapak Ibu? Luar, imbalan ya. Kemudian? Nah, kita lihat di sini. Nih, yang nomor yang ini, yang kotak 1 dan 2 itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan yang nomor 3 adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri, intrinsik. Bagusnya yang mana? Yang dari dalam ya, dari dalam. Jadi usahakan kita melakukan segala sesuatu itu ya karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita sadar dengan tugas dan tanggung jawab kita, bukan karena takut dimarahi, bukan karena kita nggak nyaman nanti dapat hukuman, atau bukan karena kita mengejar penghargaan dari orang lain, bukan ya. Tapi memang motivasi itu tumbuh dan timbul karena kita ingin menghargai diri kita sendiri dan kita mempunyai nilai-nilai yang orang lain melihat nilai-nilai itu baik dari dalam diri kita, begitu Bapak Ibu. Kita tunggu azan dulu sebentar. Boleh dimakan dulu snacknya? Oh, nggak ada ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Nah ini, kira-kira Bapak Ibu bisa membedakan nggak apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi, dan yang mana yang harus kita pakai? Ya, silakan Bapak. Konsekuensi dan ya, konsekuensi. Oke. Dan siapa Pak? Oh, Pak Ibu. Yang lain Bapak Ibu? Yang mana yang harus kita terapkan seharusnya di sekolah untuk memecahkan suatu masalah anak? Restitusi, Pak Arif. Alasannya Pak? Memperbaiki kesalahan. Restitusi. Ya, silakan Pak. Karena restitusi itu kan kayak ibaratkan penyakit itu lebih baik kan dicegah. Yang itu sudah ada penyakit, tapi kalau restitusi belum, jadi kita cegah dulu dari awal, kita kasih tahu ini nanti kalau melanggar
mendapatkan ini. Jadi sebelum terjadi murid itu sudah bakal mencegah sebelum terjadi. Tapi kalau restitusi itu kan sudah terjadi baru diperbaiki, mengobati. Makasih Bapak. Ada yang mau menambahkan atau memberi tanggapan dari pendapat Pak Willy tadi? Ada Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Dewi. Ternyata setelah kita berikan sanksi, anak masih ada juga yang mungkin melakukan kesalahan yang sama. Jadi ya ada apa konsekuensi, ada mungkin nilai jual anak untuk yang ini kita nggak tahu. Ternyata setelah diberikan sanksi masih ada juga anak yang melakukannya. Jadi masih mencari apa yang terbaik lagi sepertinya. Mencari terbaik itu? Ya ini yang belum dapat. Nah, mencari terbaik yang kata Ibu Reni itu Bapak Ibu adalah restitusi. Nah, seharusnya yang kita lakukan adalah restitusi. Ya, konsekuensi itu bagus. Aturan di awal yang kita buat, kemudian anak melanggar kita beri sanksi. Tetapi proses untuk menyelesaikan masalahnya itu yang mana? Restitusi. Pasti kita tidak ada yang ingin anak kita gagal, anak kita salah. Benar nggak Bapak Ibu? Nggak bisa kita ngejar kamu salah, nggak bisa. Karena kalau dikembalikan ke diri kita pribadi, nggak ada satupun manusia yang pengen disalahkan. Karena kesalahan itu adalah bagian dari khilaf, bagian dari konsepnya sebuah rencana yang kita buat. Pasti masing-masing kita pernah melakukan kesalahan. Nah itu tadilah untuk mencari jalan keluar terbaik itu yang terakhir ini restitusi dari kondisi yang tidak baik, kondisi yang telah anak itu melakukan kesalahan, kita perbaiki. Karena tugas kita sebagai seorang guru adalah memperbaiki, berulang. Kan yang namanya mendidik itu memperbaiki, memperbaiki. Gak bisa sekali dua kali, betul tidak? Tidak bisa sekali dua kali. Karena yang kita hadapi itu adalah benda hidup, bukan benda mati. Kalau benda mati sekali dua kali yang biru, lempar beri baru. Kalau anak-anak kita lempar tidak mungkin. Ya, harus kita perbaiki berulang. Dibanyakin lagi ya sabarnya. Nah ini ada film pendek ya, kita tonton sebentar. Nanti setelah menonton ini, Bapak Ibu silahkan tentukan peran atau posisi gurunya itu sebagai apa. Lah pernah nonton Bapak Ibu? Allah. Coba diingat lagi ya. Tapi nih Bapak. Oh iya. Suaranya nggak ada. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua. Ya, kita ulang lagi Bapak Ibu.
Udah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apa kak? Hah? Jadi mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kalian mana? Kalian di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang tak terlambat. Kayla, sini kok. Apa ada datang Kayla? Hah? Tiduran kayak lagi? Macet kok. Aduh bu, bu. Besok kau Kayla, dia kerok. Gara-gara tahu kita semua itu tidak belajar. Besok ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada perintah. Kayla dulu kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masih kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Kok Pak terlambat? Yang sama yang alasan. Berdiri kan? Sepanjang pelajaran ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Tidak ada terlambat, Seng. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena aku sudah dikasih surat orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla? Dan terlambat kok lagi? Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok. Hari ini saya tidak terlambat kok dan langsung ke hukum. Kok tidak masuk kok kemana? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk. Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan tak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Lalu sudah antar ke rumah sakit sebelum saya di sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suami makan dulu mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku
lihat kalian semua melempari kak. Lemparkan mak, lempar nih, lempar, lempar. Saya kira kita berhukum kak, hukum mak. Apakah tergetar? Nah, dari video tadi ada yang nangis. Mohon maaf saya membuat Bapak Ibu menangis. Nah, dari ibu guru ini wali kelas ya. Dari dalam cerita ini dia wali kelas. Dia sengaja minta jam pertama supaya dia bisa mengontrol anak-anaknya. Nah, posisi guru ini sebagai apa Bapak Ibu? Posisinya sebagai apa? Ada 5 posisi ya Bapak Ibu. Nih, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Kalau dari video tadi sebagai apa ibu gurunya? 1 dan 2 ya Bu ini ya, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu kira-kira membekas nggak di dalam diri anaknya? Kalau saya pribadi ketemu gurunya di jalan nggak saya tegur. Saya pribadi. Terus kalau dapat kita udah kerja, ibunya udah tua, kemudian meninggal, ya udah meninggal lah gitu. Pasti ada perasaan seperti itu karena dia udah terluka. Yang membuat dia terluka adalah gurunya sendiri. Jadi dari video yang tadi kita lihat, posisi dari ibu gurunya sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Ya begitu ya Bu Renia. Seharusnya posisi kita di mana Bapak Ibu? Di mana? Teman, ada yang bilang teman, ada yang di pemantau. Nah, kalau teman itu bagus nggak kira-kira posisinya Bapak Ibu? Sini saya lihatkan. Nih, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Misalnya nih, anaknya nggak pakai atribut, kurang, nggak pakai topi. Nah, kalau sebagai guru yang posisi penghukum, dia akan bilang hormat pada bendera selama 1 jam. Anaknya belum sarapan, disuruh hormat 1 jam di depan tiang bendera. Apa yang terjadi? Nah, bisa dia pingsan, bisa berlanjut dia tipes, bisa sakit kuning, panjang ceritanya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu, kamu selalu mengecewakan bapak. Bagus nggak? Justru itu akan membuat mentalnya breakdown ya, mentalnya turun anaknya. Yang ketiga sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, tolong bantu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini bagus nggak Bapak Ibu? Bagus, bagus, memang bagus, tapi baru 30%. Tidak bisa kita terapkan di kita guru tingkat SMP dan SMA. Dilibas kita sama murid. Nah kan ibu kok minta sekali, gonyong, bisa ulang dia, gitu ya. Jadi yang keempat adalah pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ibu nggak mau tahu, bapak nggak mau tahu. Konsekuensi sebagai pemantau bagus, tapi masih 70%. Iya kalau ada uangnya buat beli, kalau nggak gimana? Nah, posisi yang paling bagus itu semua kita adalah di posisi manajer. Karena kita sebagai pemimpin, pemimpinnya anak-anak kita untuk menjadi anak yang bahagia, untuk menjadi anak-anak yang bisa mencapai dan meraih cita-citanya. Jadi pertanyaannya, apakah kamu tahu kamu salah? Ditanya dulu anaknya, tahu nggak dia salah? Kalau udah tahu salah, gimana cara memperbaiki kesalahan? Balikin lagi ke anaknya. Nanti anaknya diam, cari terus cara. Kita tunjukin dulu ke anak itu, dia salah atau benar yang dikerjakannya. Apakah posisi manajer ini gampang? Tidak, tidak gampang. Sangat berat sekali posisi yang ini. Beratnya kenapa? Apalagi kita mempunyai kesabaran setipis tisu di belah 7. Sangat susah sekali itu posisi manajer. Benar gak Bapak Ibu? Kenapa Mbak Andin ketawa? Terasa? Terasa.
biasa ya. Nah ini contoh posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Yang mana Bapak Ibu? Yang mana? Saya kecewa sekali sama kamu. Kamu kok kayak gitu? Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kalau kita membuat rasa bersalah, yo anak tuh bahasa awak, ya aku mah ibu tuh di situ cari pula jalan buta yang lain. Ini tapi salah saya taruh. Pernah nggak kita merasa seperti itu? Saya pernah ketika kuliah, ya, deklah sekali salah, dek gara-gara bapak tuh dia pengantar pendidikan, dia ngasih kita modul yang tulisan yang masih jam. Kebayang tahun berapa modulnya? Dan harus difotokopi setablaiku Bapak Ibu. Terus saya bilang, Pak, zaman alah canggih Pak. Oh Bapak masih pakai buku Indonesia Baru Merdeka? Itu langsung satu angkatan gak boleh kuliah sama dia, sedangkan dia dosen satu-satunya. Dan teman pasti menjat saya. Gara-gara saya semua dapat nilai D, kan gitu. Kebayang. Perasaan itu saya bawa sampai bisa cari bapak itu pensiun, ada dosen pengganti. Perasaan bersalah itu saya bawa selama 2 tahun, 4 semester. Nah itu bahayanya ketika kita memberikan rasa kecewa kita ke anak-anak. Itu posisinya saya udah kuliah loh, udah dewasa, tapi tetap aja merasa bersalah sama satu angkatan. Nah ini, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengajarkan tugas. Nah, jangan cubu-cubu dapat nilai awak. Oh orang rajin tugas, nak ibu lagi nilai itu, nak apa lagi nilai itu. Itu posisi apa Bapak Ibu? Hukumnya salah santiang Bapak Ibu. Lanjut. Nah nih, sekarang materi selanjutnya, keyakinan kelas, ya. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas Bapak Ibu? Sama tidak kira-kira? Beda. Bedanya apa Bu Rini? Seorang Bu Rini didengar tadi. Kalau keyakinan kelas itu kita buat berdasarkan Kesepakatan bersama. Kalau peraturan kelas? Dari guru kita buat peraturan dari sekolah. Ya betul sekali. Yang disampaikan oleh Bu Rini betul sekali. Keyakinan kelas adalah yang kita buat bersama dengan murid. Jadi ketika dia buat salah, dia tahu apa yang harus dibuatnya. Dia tahu dia salah. Jadi dia akan mencari sendiri jalan keluarnya. Tetapi kalau peraturan kelas itu satu arah, bukan 2 arah. Kalau peraturan kelas ini lebih sama ke kontrak belajar ya Bapak Ibu ya. Pokoknya kalau kamu nak buat tugas, aja coba-coba masuk kelas Ibu. Nak kawan awak setahun, kan bisa jadi kayak gitu. Itu kontrak belajar atau peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas, ada tata cara untuk membuatnya, ya. Kata-katanya itu yang pertama adalah bersifat abstrak, ya. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kata-kata itu nggak panjang-panjang, ya, nggak boleh panjang-panjang, sedikit aja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah mudah diterapkan. Dan semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh? Keyakinan kelas itu apa? Contohnya apa? Keyakinan kelas? Satu contoh keyakinan kelas, satu contoh peraturan kelas. Apa contohnya Bapak Ibu? Kalau keyakinan kelas itu misalnya saling menghargai, benar nggak? Saling menghargai, berarti dalam satu kelas itu nggak ada yang boleh bully, nggak boleh ada yang jelek-jelekin, karena satu kelas harus saling menghargai. Karena di sini harus pernyataan yang positif. Nah itu perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Lanjut. Nah ini tadi nih yang bagaimana cara memecahkan masalah. Cara memecahkan masalah kita harus memakai ilmu segi 3 restitusi. Segi 3 restitusi ini ada yang pertama stabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan mana? Keyakinan kelas yang kita buat tadi. Jadi keyakinan kelas itu adalah motor atau acuan
kita sebagai kalau di SMP wali kelas ya, untuk menyelesaikan masalah ke murid kita. Yaitu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia bikin salah, dia sendiri yang membaikinya, bukan kita yang ngasih jalan, enggak, dia sendiri yang nyari jalan. Supaya apa? Supaya muncul rasa tanggung jawab dan mandiri dari anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Benar gak Bapak Ibu? Awak dulu waktu belajar acok jatuh, itu kan bagian dari proses pembelajaran. Kalau awak lah merasa, awak takut, nah mungkin awak bisa berjalan sampai gini, benar Bapak Ibu? Nah, jadi menstabilkan identitas, kita stabilkan dulu posisi anak itu. Karena pada saat anak itu membuat kesalahan, pasti dia ada rasa takut. Ada rasa takut, marah, kesal, campur aduk. Jadi kita stabilkan dulu. Gimana ucapannya? Boleh, ini ya, ini contohnya nih. Berbuat salah itu wajar, manusiawi. Atau gak ada manusia yang sempurna, nobody is perfect. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu dulu. Jadi kita stabilkan dulu. Walaupun dia tersangkanya, ya harus kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, yang kedua, menanyakan keyakinan. Kita udah bikin keyakinan kelas loh, nak. Yang anak ibu lakukan itu benar atau salah? Nah, itu. Ini yang menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Validasinya ini, contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal buruk dari ini, gitu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi apa ya? Kalau saya mengambil kesimpulannya begini Bapak Ibu, restitusi ini adalah walaupun anakku salah, awak tak boleh menyalahkan. Kayak gitu. Bertentangan dengan hati nurani, memang iya. Tapi ya kembali lagi ke filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Kita sebagai pendidik, kita sebagai petani yang sedang merawat tanamannya. Begitu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Lanjut? Nah, ini nih contoh kasus ya. Ini dari tugas demonstrasi kontekstual saya untuk penyelesaian masalah. Contoh kasusnya, Jihan adalah anak yang pandai di kelasnya. Namun akhir-akhir ini dia sering memberikan contekan ulangan kepada teman-temannya. Tindakan ini dilakukan karena ada paksaan dari teman-temannya. Jika tidak dilakukan, dia akan dijauhi teman-temannya. Sehingga dia terpaksa memberikan tugasnya untuk disalin temannya. Kita nonton video lagi, tapi artisnya saya. Kalau tadi kan nggak saya artisnya, kalau sekarang saya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, jadi si Jihan ini merasa ketakutan nggak Bapak Ibu? Dia merasa takut ya, karena kalau dia nggak ngasih contekan ke temannya, dia akan dikucilkan di dalam kelas. Nah, tugas kita nih menstabilkan emosi dia dulu. Nah, yang kedua baru memvalidasi tindakannya. Nah, ini saya nanyain ke anaknya, kalau memang kayak gitu bagusnya gimana? Kata Jihannya, berarti saya harus ngajak teman-teman belajar kelompok, Bu. Nah, berarti dia kan nyari apanya sendiri, nyari jalan keluarnya sendiri. Karena memang terkadang belajar dengan rekan sejawat itu lebih masuk ketimbang dari guru. Ada loh orang gaya belajarnya seperti itu.
kita bisa belajar contoh ya. Terus kalau teman-teman yang bisa tahu diajak belajar bersama, berjuang bersama, ini kita kasih teman-teman saya kita kasih hal yang tulis ya. Kalau temannya misalnya nggak mau temenan karena nggak melihat yang terdekat, ya kita kasih solusi. Bagaimana kalau sebelum kita belajar bersama? Itunya saya bilang dan tadi ya kita cerita loh, salah dengan temannya ya. Oke, terima kasih ya. Ya bagus kan videonya? Bagus, anggap aja bagus. Tapi dari video tadi Bapak Ibu paham kan maksudnya? Jangan kita langsung, kenapa kamu ngasih contekan ke teman kamu? Jangan. Itu tambah, tambah takut dia, ya. Tambah nggak mau dia nanti mencari solusi gitu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin sampai di penutup dia kita nantikan, ya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu untuk merubah posisi kontrol kita pelan-pelan. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Kita ini among, kita manajer. Kalau bahasa Ki Hajar Dewansaranya among. Nah, seperti Bapak Ibu guru PPL di sini ada pamongnya kan? Pamong itu manajernya sama, ya. Kita harus memposisikan diri kita sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Itu bagian dari standar nasional pendidikan. Saya pribadi juga banyak belajar Bapak Ibu, dari yang profesional, dari pribadi yang harus banyak saya rubah, dari yang hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan. Ya mungkin Bapak paling tahu lah, saya mungkin dulu-dulu sering jarang masuk kelas ya Pak ya. Itu yang sering saya rubah, yang mau saya rubah sekarang. Ya, kita pasti ingin berubah ke arah yang lebih baik, bukan ke tetap stuck di sana. Nah, refleksi diri saya terhadap kegiatan saya di CGP adalah banyak sekali pembelajaran yang membuat pikiran dan wawasan yang saya terbuka. Nah, saya harap implementasi saya hari ini, diseminasi saya hari ini sedikit banyak bisa melekat di hati Bapak Ibu. Kita berjuang bersama untuk membuat murid kita dapat mencapai impiannya, dapat menjadi manusia yang bahagia. Begitu saja Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan? Kalau pas ya, alhamdulillah, berarti masuk semuanya ya Maya. Oke, terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon aplausnya untuk dari Pak. Bapak Ibu, momennya sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Depa tadi memang sangat kita butuhkan. Dan sinkron sekali dengan kita pilih berbeda ya. Ini yang kita ingin tegakkan ke depan, ada disiplin Bapak Ibu. Dan sekali, oleh Depa bukan saya yang bisa memberikan ekstensinya ya, saya juga bisa nanya. Saya ingin memunculkan motivasi intrinsik dengan Bapak Ibu. Masih ini saya senang, saya masuk kelasnya saya aja. Mana bilang gitu kan. Sekarang alhamdulillah ada muncul motivasi intrinsik yang Bu Depa ya. Itu yang Bu Depa itu, terima kasih sekali Bu Depa. Saya sebenarnya ingin Bu Depa kalau hari ini Bu Depa yang minta untuk berbagi, saat kita akan minta Bu Enda untuk bisa membagi gitu kan. Atas permintaan kita itu. Karena sekarang juga semua kita dapat hadir Bapak Ibu. Dan lain di rumah itu mudah bisa banyak yang bisa mengikuti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya dan waktunya. Memang agak terlambat pulang Bapak. Sekali Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.